Sekalian saya mengingatkan kalau nanti ada agenda lain. Oleh karena itu terkait dengan izin, mudah-mudahan kita akan, kalau sudah izin turun, langsung kita akan mulai bangun gedung yang dimaksud Prof. Yanto tadi, di depan unit 5 dan 6, insya Allah 7 lantai. Kenapa harus izin di bandara? Karena memang gedung kita itu kan tidak jauh dari bandara, istilahnya 5 minutes to bandara, tentu kalau ngebut ya dan nggak macet gitu. Nah itu harus ada izin dari bandara. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal besok Senin itu audiensi di Sleman, mudah-mudahan cepat selesai. Kalau untuk kantin insya Allah bulan depan sudah akan mulai kita pindah, ya kantinnya untuk bulan depan insya Allah kita pindah ke sebelah depan timur unit 3 sehingga nanti lebih segar, lebih representatif dan lebih higienis. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sambutan saya yang hanya beberapa poin sekedar menambahkan ini tetap membawa manfaat untuk Anda kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan Anda menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah sambutan dari Koordinator Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta kepada Bapak Dr. Bambang Supriyadi, CSDE, disilahkan. Supaya tidak bosan mendengarkan sambutan, walaupun ini tentunya sambutan yang terakhir ya. Menanggapi tadi yang disampaikan oleh Wakil Wisdawan, silahkan para wisdawan-wisdawati untuk berdiri, melambaikan tangan pada orang tua masing-masing, sekaligus mengucapkan terima kasih sudah dibiayai, sudah didukung sampai dengan lulus. Silakan sudah berdiri, lambaikan tangan kepada para orang tua wali. Ya, terima kasih. Saya sekaligus ngecek apakah pengaturan tempat duduk wisdawan-wisdawati yang di sini orang tuanya di sana, yang duduk di sana orang tuanya di sana. Karena kalau tidak lalu mencar-mencar nggak keruan. Jadi supaya diatur seperti itu. Sudah benar ya. Jadi orang tua yang di sini, yang sudah di sini. Nanti kalau turun dari sana kelihatan sama orang tuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Anggota Pembina Yayasan Amikom Pengawas dan Ketua Pengurus Yayasan Amikom. Yang saya hormati Pak Rektor, sudah waktunya disebut rektor, dulu ketua sekolah tinggi, sekarang Pak Rektor beserta seluruh jajarannya dan seluruh anggota Senat Universitas Amikom Yogyakarta. Yang saya hormati, tadi saya mendengar ada beberapa dari mitra Universitas Amikom yang hadir kesempatan ini, pimpinan atau yang mewakili perguruan tinggi swasta yang diundang dan hadir dalam kesempatan wisuda ini yang saya hormati,
kepala sekolah atau BK dari SMA 8 dan SMK 2 Depok Sleman yang kelihatannya diundang dalam acara ini, biasanya karena dulu muridnya yang sekarang masuk Amikom termasuk yang berprestasi. Yang saya hormati tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati para orang tua wali wisudawan wisudawati, wal khusus kepada Pak Dr. Andes Kamari MPD yang sudah mewakili orang tua wali dalam menyampaikan sambutan tadi. Yang saya hormati para wisudawan wisudawati, tentunya juga yang sangat saya banggakan. Dalam sambutan koordinator ada hal-hal yang sifatnya pakemnya harus begitu, tapi ada juga yang bisa dikembangkan seperti apa yang mungkin disampaikan oleh Pak Rektor Universitas Amikom. Dari sisi pakemnya tentu saya mengajak Bapak dan Ibu yang pertama adalah bersyukur. Kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, baik itu nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara wisuda, pasca sarjana, sarjana, dan ahli madya dari Universitas Amikom yang ke-64 ini. Yang kedua, tentunya saya atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sekaligus supaya para orang tua wali sekarang sudah memahami bahwa perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak lagi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi ada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, atas nama Kemristek Dikti selaku Koordinator Kopertis Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta ingin menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih. Selamat dan terima kasih yang pertama kepada Universitas Amikom Yogyakarta. Saya yakin yang sekarang di wisuda ini masih produk dari proses belajar mengajar mulai dari sekolah tinggi, ya. Karena yang produk universitas, prodi barunya ini baru mulai 1 atau 2 tahun ini. Terima kasih karena pada hari ini saya mendengarkan tadi disampaikan ada 525 wisudawan wisudawati, baik master, sarjana maupun ahli madya. Selaku pemerintah, atas nama Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, terima kasih dan selamat kepada Universitas Amikom yang pada hari ini sebentar lagi akan melaksanakan wisuda pada 525. Tentunya saudara-saudara menjadi tambahan SDM baru bagi bangsa Indonesia. Pak Yanto, mohon di depan para hadirin untuk dijawab, apakah semua yang diwisuda hari ini diproses sesuai dengan proses pembelajaran dan kurikulum yang berlaku? Insya Allah ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, apa artinya bahwa yang hari ini diwisuda sudah diproses sesuai dengan proses pembelajaran dan kurikulum yang berlaku? Artinya apa? Berarti nanti ijazah yang diterima adalah ijazah yang syah dan legal. Kita berikan aplaus pada Universitas Amikom. Sehingga Bapak Ibu merasa yakin dan merasa bangga karena ijazahnya bukan ijazah abal-abal, tetapi benar-benar ijazah syah keluar dari suatu perguruan tinggi. Tapi mungkin apa yang disampaikan Pak Yanto
ternyata ada di antara para wisudawan-wisudawati yang mungkin merasa masih kurang. Oleh karena itu, pertanyaan saya pada wisudawan-wisudawati, apakah di antara saudara ada yang hanya masuk ke Universitas Amikom 2 minggu, 1 bulan, atau 2 bulan, kemudian hari ini diwisuda? Silakan berdiri kalau ada. Ya. Berarti benar apa yang disampaikan Pak Yanto, karena saudara tidak ada yang berani berdiri menyampaikan itu. Karena ini bagian dari kejujuran yang tadi dituntut oleh baik orang tua wali maupun yayasan. Jadi Bapak dan Ibu, yang kedua saya ucapkan selamat dan terima kasih pada orang tua wali. Selamat karena putra-putri Bapak Ibu sebentar lagi akan diwisuda, baik ada yang menjadi magister, ada yang sarjana, atau mungkin yang menjadi walinya istri atau suaminya karena yang magister, atau yang akan menjadi ahli madya. Selamat Bapak dan Ibu, tentunya Bapak Ibu merasa bangga dengan kelulusan putra-putri Bapak Ibu. Tapi saya juga selaku koordinator Kopertis Wilayah 5 harus mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya yakin Bapak dan Ibu, apalagi yang Bapak Ibu bukan dari daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, atau dari luar Jawa, saya yakin di tempat Bapak Ibu ada perguruan tinggi. Ada baik perguruan tinggi, bahkan tidak hanya perguruan tinggi swasta, tapi juga perguruan tinggi negeri ada di sekitar Bapak dan Ibu. Tapi toh Bapak dan Ibu merasa lebih yakin mengirimkan putra-putri Bapak Ibu untuk studi di Universitas Amikom Yogyakarta. Saya selaku koordinator Kopertis Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu mempercayakan kepada salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di DIY. Amikom adalah salah satu dari 21 universitas dan 107 perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta. Saya kira saya harus menyampaikan terima kasih pada Bapak dan Ibu. Dan tadi sudah diyakinkan oleh Prof. Suyanto bahwa ijazah yang nanti akan diterima itu adalah benar-benar ijazah yang sah dan legal. Sehingga Bapak Ibu menjadi tidak ragu untuk mendorong putra-putri Bapak Ibu untuk melanjutkan apa yang diinginkan di dalam mencapai karir ke depannya nanti. Yang ketiga, kepada saudara-saudara wisudawan-wisudawati, selamat. Hari ini ada yang diwisuda menjadi magister, ada yang hari ini diwisuda menjadi sarjana, ada yang hari ini menjadi ahli madya. Baik yang ada kalung putih tertulis cum laude maupun yang tidak tertulis atau tidak menggunakan serempang yang ada tulisan cum laude. Saya tidak tahu angka persis, tapi kurang lebih saya mendengar tadi ada 60-an sekian yang termasuk cum laude dari 525. Betul Pak Ketua Panitia? 60 berapa yang cum laude? 64 ya. Oh 60 pas. Oke, 60 pas. 60 pas dari 525. Tetapi kalau diingat syarat lulus, itu bukan hanya yang cum laude. Lulus itu 2,01 menurut peraturan, itu sudah bisa dinyatakan lulus. Oleh karena itu, selamat kepada 60 yang cum laude, tapi juga jangan berkecil hati bagi yang tidak cum laude. Saudara sama-sama mendapatkan gelar sebagai magister yang S2, sebagai sarjana yang S1, dan ahli madya yang
Diplomatika. Kenapa saya katakan saudara-saudara semua sama, dan juga tidak perlu harus berkecil hati bagi yang tidak kumlot. Yang kumlot tentunya saya apresiasi, selamat, ya, karena Anda menjadi orang-orang yang terbaik yang mempunyai nilai tinggi di program studi masing-masing. Tapi bagi yang tidak kumlot nggak usah berkecil hati. Kenapa? Saya pernah menanyakan apakah Pak Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan dia kumlot. Katanya tidak. Beliau tidak kumlot tetapi sekarang bisa menjadi presiden. Jadi semangatlah bagi yang tidak kumlot tetap untuk berjuang mengabdikan diri. Tadi pesannya oleh yayasan, dengan ilmu yang sudah saudara peroleh, jangan berpikir hanya menjadi job seeker, tapi kalau bisa jadilah job creator. Sekali lagi selamat pada saudara yang hari ini dinyatakan di wisuda. Sekarang pesannya apa pesan? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah bahwa salah satunya tadi sudah ditekankan, ada dua dari saya. Yang pertama adalah lulusan perguruan tinggi harus berani menjunjung tinggi kebenaran. Yang kedua, harus berkarakter jujur. Jadi berani menjunjung tinggi kebenaran di dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah saudara peroleh. Itu yang akan membawa nanti bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik dibandingkan sekarang. Perlu diketahui bahwa baru kurang lebih 12% SDM bangsa Indonesia ini yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu, saudara-saudara masih termasuk pionir atau di awal yang akan menggeser atau memperbanyak SDM Indonesia yang lulusan perguruan tinggi. Jadi saudara-saudara sangat diharapkan dan sangat ditunggu oleh bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik pribadi, keluarga, golongan maupun sampai dengan bangsa Indonesia ini. Tantangan yang ingin saya share kepada saudara, kalau tadi Pak Rektor menceritakan tentang siapa yang berkarir sampai menjadikan Apple terkenal di seluruh dunia. Saya mendengar dan mengamati beberapa bulan terakhir ini sudah mulai didengungkan akan adanya kehancuran atau hilangnya semacam perdagangan atau pertokoan ataupun hal-hal apa yang sifatnya konvensional. Tergeser oleh proses-proses jual beli yang dilakukan secara online. Itu semua tentu dukungan dari kemampuan yang ada di tingkat saudara. Saya hanya masih ingin berpesan kepada saudara, bangsa Indonesia tidak semuanya rata memiliki kemampuan di dalam menggunakan kemampuannya atau kapasitasnya untuk mengikuti perkembangan informasi teknologi. Masih banyak orang-orang yang bahkan mungkin melihat TV saja tidak tahu, apalagi apa-apa yang sifatnya harus model online. Bukan saya menghambat, bukan saya tidak mendeskaris itu. Semuanya bisa, tetapi mohon saudara-saudara yang mempunyai keahlian dalam bidang itu, bagaimana caranya bangsa Indonesia yang dari sangat heterogen, dari mulai yang sama sekali tidak tahu apa-apa, sampai dengan yang mempunyai kemampuan sangat tinggi, bagaimana kita bisa angkat mereka secara bersama-sama. Bisa dibayangkan, kalau nanti tidak ada lagi pasar Wage, pasar Kliwon, pasar Legi, dan sebagainya. Ya. Menurut saya ini masih jauh, tetapi saya berharap agar cara berpikir saudara di dalam mengembangkan keilmuan saudara, kalau ada yang terkait dengan hal itu, maka mudah-mudahan masih bisa diimplementasikan untuk kepentingan tidak hanya keuntungan bagi sekelompok saja, tetapi bagaimana kita bisa mengangkat kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kepada Amikom, dua hal saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah
sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk mengetahui hasil lulusan perguruan tinggi itu berada di mana. Sehingga pelacakan, studi pelacakan dan tracer study terus mohon dikembangkan dan juga dilaporkan supaya kita bisa tahu bagaimana lulusan Amikom Yogyakarta ini berkiprah di dunia kerja. Mohon ini untuk segera ditanggapi dan supaya saya selaku koordinator Kopertis Jogja juga bisa melaporkan ke Pak Menteri sehingga nanti semuanya akan terkumpul menjadi laporan bagaimana perguruan tinggi swasta di daerah Istimewa Yogyakarta menggulawentah atau memproses pendidikan sehingga lulusannya menjadi lulusan-lulusan yang berkarir hebat dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu kepada saudara-saudara yang hari ini dinyatakan lulus, saya berharap nanti kalau ada kuesioner dari Universitas Amikom, jangan Anda diamkan saja. Tanggapilah apapun posisi Anda, apapun atau di mana saudara berada, silahkan itu ditanggapi. Bahkan kalau perlu, apabila di lapangan ditemukan ada hal-hal yang mungkin perlu itu harus diajarkan di Universitas Amikom, silahkan diusulkan dan dimasukkan ke dalam jawaban kuesioner itu supaya Anda bisa membantu dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh Universitas Amikom. Yang kedua, kepada Universitas Amikom, tentunya kita bangga sekali dengan award-award yang sudah diperoleh Universitas Amikom. Saya berharap tidaklah ada gunanya kalau award ini hanya diterima oleh Universitas Amikom, kalau tidak kemudian dijadikan suatu bagian dari delivery oleh para dosennya kepada mahasiswa atau lulusannya. Jadi bagaimana keberhasilan-keberhasilan tadi disampaikan dan didelivery kepada para mahasiswa sebelum mereka lulus, sehingga mereka bisa tahu kiat-kiat dan hasil-hasil apa dan kemampuan-kemampuan apa yang bisa di-delivery atau disampaikan kepada para calon-calon lulusan, sehingga mereka juga tidak hanya sekedar bangga dari alumninya, tetapi juga mempunyai kemampuan seperti apa yang semestinya diterima oleh para mahasiswa. Boleh saya katakan bahwa Universitas Amikom sangat hebat dari sisi animasinya. Mungkin juga sangat hebat dari sisi software-software untuk pengembangan berbagai lembaga ataupun institusi. Atau hal-hal yang lain terkait dengan cybercrime dan sebagainya. Oleh karena itu saya berharap ilmu-ilmu ini semua nanti benar-benar melekat kepada para lulusan dari Universitas Amikom. Sehingga tidak hanya alma maternya saja, tapi lulusannya pun nanti waktu menjadikan job creator, bukan job seeker, tapi job creator, maka akan menjadi lulusan Amikom yang berjob creator yang benar-benar sangat membanggakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Namun walaupun ini sudah sering saya sampaikan, tidak ada jeleknya karena mahasiswa dan orang tua wali itu selalu berganti dalam setiap wisuda. 3 buah pantun akan saya sampaikan. Yang pertama pantun kaitannya antara Amikom dengan saudara-saudara wisudawan. Lalu yang kedua khusus wisudawan, dan yang ketiga antara wisudawan-wisudawati dengan para orang tua wali. Pantun yang pertama berbunyi, pengabdi tanpa pamrih disebut relawan, orang terlalu pintar disebut jenius. Sangat bangga menjadi wisudawati-wisudawan, apalagi dari Universitas Amikom yang bermutu bagus. Yang kedua khusus untuk saudara-saudara wisudawan-wisudawati, Surabaya ke Malang lewat kota Tretes, jangan lupa membeli sirsak. Jika wisudawati-wisudawan ingin sukses, maka bekerjalah dengan giat.
Walaupun saya pernah diprotes yang kedua ini karena apa benar di Tretes ada yang jual sirsak gitu. Ya, saya akan nyusun kalimat saja supaya cocok. Yang terakhir untuk orang tua wali dan para wisudawan wisudawati, jalan-jalan ke kota Binjai jangan lupa membeli sajadah. Jika wisuda sudah selesai, sudah boleh berpikir untuk nikah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pak Yanto beserta seluruh jajarannya, mohon maaf tidak bisa duduk terus di sini sampai selesai. Hari ini ada 6 undangan wisuda, 3 undangan manten, dan 1 undangan deklarasi yang semuanya harus saya pikirkan mana yang bisa saya hadiri. Oleh karena itu, saya mungkin setelah ini mohon izin untuk meninggalkan ruangan. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua wali, para wisudawan wisudawati dan Universitas Amikom. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Mars Amikom oleh Mega Simfoni Suara Mahasiswa Amikom Yogyakarta.
Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Amikom Yogyakarta tentang wisudawan terbaik tiap program pada wisuda pasca sarjana, sarjana dan diploma 3 Universitas Amikom Yogyakarta periode ke-64. Kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Andes Bambang Sudaryatno MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan surat keputusan. Surat keputusan nomor 359 SK Rektor _Amikom _10 _2017 tentang penetapan wisuda terbaik tiap jenjang pada wisuda periode ke-64 Universitas Amikom Yogyakarta. Rektor Universitas Amikom Yogyakarta menimbang bahwa perlunya ditetapkan wisudawan terbaik tiap jenjang pada wisuda periode ke-64 Universitas Amikom Yogyakarta dan seterusnya, mengingat surat keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 99 _KPT_1_2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Yogyakarta. Yang kedua, Statuta Universitas Amikom Yogyakarta tahun 2017 memutuskan yang pertama, nama Yasid, nomor induk mahasiswa 15520744, jenjang strata 2, program studi Magister Teknik Informatika, indeks prestasi kumulatif 3.88, masa studi 1 tahun 6 bulan, predikat cum laude. Diberikan apresiasi sebesar Rp2.500.000. Kedua, nama Winda Sekar Dewi, nomor induk mahasiswa 1462025, jenjang strata 1, program studi Sistem Informasi Internasional Program, indeks prestasi kumulatif 3.99. Masa studi 3 tahun, predikat cum laude. Diberikan beasiswa pendidikan untuk melanjutkan studi jenjang strata 2, program studi Magister Teknik Informatika di Universitas Amikom Yogyakarta dengan masa studi 4 semester pada semester genap tahun akademik 2017-2018. Ketiga, nama Ridwan Nugroho, nomor induk mahasiswa 14013398, jenjang diploma 3, program studi Teknik Informatika, indeks prestasi kumulatif 3.72, masa studi 3 tahun, predikat cum laude. Diberikan beasiswa pendidikan untuk melanjutkan studi jenjang strata 1 pada program studi Informatika di Universitas Amikom Yogyakarta dengan masa studi 2 semester pada semester ganjil tahun akademik 2018-2019. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan surat keputusan ini, maka surat keputusan ini akan dipertimbangkan dan diubah kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2017, Rektor Profesor Dr. Muhammad Suyanto MM. Hadirin yang berbahagia, acara berikut adalah prosesi wisuda dan pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik program studi. Prosesi ini akan dilaksanakan oleh Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan, Administrasi Umum dan Keuangan,
Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pengembangan, disilakan menempatkan diri. Prosesi wisudawan terbaik program studi informatika program sarjana kepada Ketua Program Studi Informatika disilakan menempatkan diri. Wisudawan terbaik program studi informatika program sarjana Oki Antoro Eskom, nomor induk mahasiswa 14.11.7646 dengan indeks prestasi kumulatif 3,93. Kepada Ketua Program Studi Informatika, disilakan untuk duduk kembali. Prosesi wisudawan terbaik program studi Manajemen Informatika program Diploma 3 kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disilakan menempatkan diri. Wisudawan terbaik program studi Manajemen Informatika program Diploma 3 Nuzli Setiawan Amin AMD, nomor induk mahasiswa 14.02.8826 dengan indeks prestasi kumulatif 3,58. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disilakan untuk duduk kembali. Prosesi wisudawan terbaik program studi Teknik Informatika program Magister kepada Direktur Program Pasca Sarjana disilakan menempatkan diri.
Wisudawan terbaik program Studi Teknik Informatika program Magister. Yazid Mkom dengan nomor induk mahasiswa 15.52.0744 dengan indeks prestasi kumulatif 3,88. Dan kami mohon untuk didampingi orang tua atau walinya dimohon untuk maju ke depan. Saudari Yazid Mkom merupakan wisudawan terbaik program Magister. Dilanjutkan dengan foto bersama Rektor, Wakil Rektor, dan Direktur Program Pasca Sarjana. Kepada Direktur Program Pasca Sarjana, disilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah prosesi untuk wisudawan terbaik Program Studi Sistem Informasi. Kepada Ketua Program Studi Sistem Informasi, disilahkan menempatkan diri. Wisudawan terbaik Program Studi Sistem Informasi, Winda Sekar Dewi Eskom, nomor induk mahasiswa 14.62.0025 dengan indeks prestasi kumulatif 3,99. Kami mohon kepada orang tua maupun wali dari Winda Sekar Dewi untuk bisa naik ke atas panggung. Perlu kami informasikan bahwa Winda Sekar Dewi Eskom ini merupakan wisudawan terbaik untuk program sarjana dan merupakan alumni dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Berikutnya adalah sesi foto bersama antara wisudawan terbaik, orang tua maupun wali, dan juga senat akademik. Dan berkenan hadir dari SMA Negeri 8 Yogyakarta, Koordinator BK Bapak Dr. Andes Edi Supriyanto, dan juga penasihat akademik Sekolah Ibu Dr. Anda Suparni, berkenan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan ataupun juga cenderamata dari Universitas Amikom Yogyakarta.
Berikutnya adalah sesi foto bersama antara wisudawan terbaik, orang tua wali dari wisudawan, kemudian juga dari pihak sekolah bersama dengan senat akademik. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada wisudawan terbaik untuk program studi Sistem Informasi Program Sarjana, Winda Sekar Dewi Eskom. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah wisudawan terbaik program studi Teknik Informatika Program Diploma. Prosesi ini akan dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, dan juga Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Wisudawan terbaik program studi Teknik Informatika Program Diploma, Ridwan Nugroho AMD, nomor induk mahasiswa 14.01.3398 dengan indeks prestasi kumulatif 3,72. Kami mohon kepada orang tua ataupun juga wali dari Ridwan Nugroho untuk bisa mendampingi putranya naik ke atas panggung. Dan perlu kami informasikan bahwa Ridwan Nugroho AMD ini merupakan alumni dari SMK Negeri 2 Sleman, Yogyakarta. Berikutnya adalah sesi foto bersama antara wisudawan terbaik, orang tua dan juga senat akademik. Dan berkenan hadir perwakilan dari SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta, yaitu Koordinator BK Ibu Sri Yuniarti SPD dan juga Guru BK Bapak Bangun Parikesit SPD, berkenan hadir untuk naik ke atas panggung guna menerima cenderamata dari Universitas Amikom Yogyakarta. Berikutnya adalah sesi foto bersama antara wisudawan terbaik, orang tua, kemudian dari pihak sekolah SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta dan juga senat akademik.
Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ridwan Nugroho AMD yang merupakan wisudawan terbaik program Diploma 3. Kepada para wakil rektor dan dekan Fakultas Ilmu Komputer disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan berbahagia, berikutnya adalah prosesi wisuda. Untuk wisudawan cum laude oleh Rektor Universitas Amikom Yogyakarta didampingi masing-masing ketua program studi. Prosesi wisudawan cum laude program studi Teknik Informatika program Magister kepada Direktur Program Pasca Sarjana disilakan menempatkan diri. Wisudawan cum laude program studi Teknik Informatika program Magister Medi Wisnu Prihatmono, MKom. Ahmad Tantoni, MKom, cum laude. Kepada Direktur Program Pasca Sarjana disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah prosesi wisudawan cum laude program studi Informatika program Sarjana. Kepada Ketua Program Studi Informatika disilakan menempatkan diri. Wisudawan pertama untuk wisudawan cum laude program studi Informatika program Sarjana, Faris Zulfikar Nurzam, Eskom, cum laude. Fatma Kurnaini, Eskom, cum laude. Berlian Oktaviani, Eskom, cum laude. Indra Gunawan, Eskom, cum laude. Bima Dwi Kurnianto, Eskom, cum laude. Muhyamil Alansyar, Eskom, cum laude. Weda Adi Wardana, Eskom, cum laude. David Junggu Manggala Pasaribu, Eskom, cum laude. Rizky Hendra Putra Pamungkas, Eskom, cum laude. Yulianto Mustaqim, Eskom, cum laude. Mustafa Gali Pradana, Eskom, cum laude.
Erwinsyah Eka Cahya Eskom Cum Laude. Samuel Budi Gunawan Eskom Cum Laude. Arif Agung Purwanto Eskom Cum Laude. Sigit Handoko Eskom Cum Laude. Pungki Ana Dewi Eskom Cum Laude. Rifki Naufaldi Eskom Cum Laude. Wawan Rianto Eskom Cum Laude. Dimas Olga Nusantara Eskom Cum Laude. Yudo Hendro Laksono Eskom Cum Laude. Zahid Hildan Mufata Eskom Cum Laude. Edi Gunawan Eskom Cum Laude. Levi Yolanza Eskom Cum Laude. Endi Bagus Tiawan Ramadhani Eskom Cum Laude. Hamam Nasrodin Eskom Cum Laude. Hafid Sunni Al-Fajri Eskom Cum Laude. Dan wisudawan terakhir untuk wisudawan Cum Laude program studi informatika program sarjana, Endri Wijayanti Ningtyas Eskom Cum Laude. Kepada Ketua Program Studi Informatika disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah prosesi wisudawan Cum Laude program studi sistem informasi program sarjana. Kepada Ketua Program Studi Sistem Informasi disilakan menempatkan diri. Wisudawan pertama untuk wisudawan Cum Laude program studi sistem informasi program sarjana, Dewangga Putra Praksindo Eskom Cum Laude. Fadia Daneswara Atisatya Eskom Cum Laude. Asri Fajar Utami Eskom Cum Laude. Eka Wahyu Soleha Eskom Cum Laude.
Belia Cahya Sofira Eskom Cum Laude. Zulha Triana Eskom Cum Laude. Saraswati Sulistio Eskom Cum Laude. Herin Wildan Nur Faisal Eskom Cum Laude. Debbie Utari Eskom Cum Laude. Fajar Sidik Eskom Cum Laude. Fajeri Listiorini Eskom Cum Laude. Novel Adil Dwi Jaksana Eskom Cum Laude. Endang Susanti Eskom Cum Laude. Lucky Bella Luciana Eskom Cum Laude. Siti Mariam Eskom Cum Laude. Budi Harti Eskom Cum Laude. Wahyu Setiani Eskom Cum Laude. Mifta Dwi Prasetyo Eskom Cum Laude. Dan wisudawan cum laude terakhir untuk program studi sistem informasi program sarjana Nurus Saroyah Eskom Cum Laude.